Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo meresmikan sebuah aplikasi yang bernama Ina Digital. Ina Digital ini sebuah aplikasi yang katanya bakal menggantikan 27.000 aplikasi yang sudah ada untuk pelayanan publik dari pusat sampai ke daerah. Namun apakah benar aplikasi ini bisa menggantikan dengan efektif dan kenapa banyak sekali aplikasi sampai jumlahnya 27.000? Di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi meresmikan sebuah aplikasi digital namanya Ina Digital. Nah, saya agak aneh juga kenapa yang mengelola adalah Perum Peruri, bukan dari Kominfo atau dari Depkominfo. Nah, ada kemungkinan bahwa ini untuk menguatkan peran Peruri yang saat ini sudah harus memasuki era digital yang sebelumnya lebih banyak mengelola uang-uang fisik dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah aplikasi ini rencananya akan digunakan untuk menggabungkan atau mengintegrasikan banyak layanan publik yang jumlahnya sampai 27.000. Baik dari pusat maupun daerah. Yang jadi pertanyaan pertama adalah kenapa jumlahnya sampai 27.000? Nah, kalau yang saya lihat ada beberapa alasan kenapa jumlah itu begitu banyak. Yang pertama adalah ego lembaga. Ego lembaga ini benar-benar mendasari aplikasi itu dibuat. Banyak aplikasi yang dibuat tidak berdasarkan dengan kebutuhan. Kalaupun didasarkan dengan kebutuhan, mereka lebih mementingkan egonya, lebih mementingkan rasa bangganya bahwa mereka bisa membuat aplikasi, kemudian mereka bisa mendevelop aplikasi, mereka bisa mengembangkan aplikasi. Dan dari 27.000 ini bisa jadi tidak semuanya dipakai, bisa jadi semuanya tidak termanage dengan baik. Mungkin ada yang penuh dengan bug, ada yang penuh dengan data sampah dan segala macam. Akhirnya Presiden Jokowi harus melihat ini bahwa ini harus disatukan, ini harus digabungkan. Nah, itu yang pertama, karena ego. Yang kedua adalah kepentingan. Ini mungkin menurut saya bati atau impact dari demokrasi bahwa ada kos politik yang besar yang akhirnya setiap kepala daerah, kemudian setiap orang yang berkepentingan di situ harus ada semacam project. Ini seperti rahasia umum sebetulnya yang membuat project untuk vendor-vendor yang mereka kerjasama dengan pemerintah. Dan salah satunya adalah aplikasi-aplikasi yang memang sebetulnya tidak penting-penting amat untuk dibuat, akhirnya dibuat karena ingin adanya project yang masuk. Dan ini menjadi rahasia umum. Dan yang terakhir adalah rasa bangga. Rasa bangga itu biasanya ketika ada pemimpin daerah, ada kepala daerah yang bisa membuat aplikasi itu, mereka bangga sekali. Mereka senang sekali bahwa kita bisa membuat layanan aplikasi untuk memberikan layanan publik, kemudian mereka bisa buat seremonial, akhirnya aplikasi itu tumbuh yang secara tidak sadar jumlahnya ada 27.000. Nah, balik lagi ke Ina Digital. Nah, Ina Digital ini akan menyatukan banyak layanan di kementerian. Banyak layanan di kementerian. Saya sendiri belum lihat fisik aplikasinya seperti apa, bentuk aplikasinya seperti apa. Yang pasti layanan-layanan yang berbasis data NIK ada kemungkinan digabung menjadi satu. Nah, versi berita yang saya baca, dalam satu kementerian itu ada yang jumlahnya sampai ribuan.
Ini kalau kita trace, kemungkinan data dasarnya adalah NIK. Jadi untuk menggabungkan awal di sini, menggabungkan data awal di sini, kemungkinan yang akan dipakai adalah data yang berbasis NIK. Kita tahu bahwa NPWP sudah menggunakan NIK, kemudian kepolisian juga ada rencana nomor SIM itu adalah nomor NIK. Kemudian NISN di sekolah untuk anak-anak itu juga sudah terafiliasi dengan NIK. BPJS juga sudah terafiliasi dengan NIK. Nah, nanti kemungkinan semuanya jadi nomor BPJS adalah nomor NIK, nomor KTP adalah nomor SIM adalah nomor NIK. Akhirnya semua akan tergabung menjadi satu, dan itu menjadi awal untuk mengintegrasikan data. Nah, mekanismenya tentu harus ada keikhlasan dari tiap-tiap lembaga untuk diintegrasikan. Karena ketika merasa bahwa oh data kita data penting nggak bisa diintegrasikan dengan kementerian yang lain, sudah tidak akan bisa diintegrasikan sampai kapanpun. Nah, ketika rasa ikhlas dari pengelola data, dari lembaga, dari entitas-entitas yang memang memiliki data itu, maka mereka mau untuk diintegrasikan, maka bisa diintegrasikan. Karena secara teknis sangat memungkinkan untuk mengintegrasikan itu. Nah, yang terakhir adalah yang jadi concern adalah di keamanan digital. Karena begitu digabung menjadi satu, maka data itu tergabung menjadi satu. Ketika bocor, maka bocor semuanya. Kalau sekarang, memang ketika KPU bocor, misalkan jebol oleh Biorka misalkan, atau PLN, mereka datanya yang hilang ya adalah data KPU, data PLN, atau data pemerintahan atau kementerian lainnya. Tapi ketika ini sudah menjadi one data, sudah menjadi satu data yang tergabung dalam INA Digital, ketika ini jebol, maka jebol semuanya. Dan itu sangat berbahaya, apalagi makin ke sini kita tahu bahwa orang-orang yang memang mencari keuntungan dari pencurian data ini sudah sangat masif. Bahkan kalau kita lihat di hacker-hacker pemula itu lebih concern ke data daripada dia senang untuk mendevice sesuatu atau website. Mereka lebih senang untuk mencari data, kemudian data itu bisa diolah, bisa dikembangkan, bisa dijual, bisa apapun itu yang bisa menjadi uang gitu. Jadi concern-concern itu yang harus dipegang. Nah, saya pikir Peruri juga harus kerjasama dengan Kominfo, dalam hal ini kerjasama dengan komunitas-komunitas, kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten untuk mengelola data, mengelola informasi, mengelola keamanan, dan yang lainnya. Dan saya sendiri biasa saja dengan kehadiran INA Digital ini, senang enggak, kemudian pesimis juga enggak, tapi berharap bahwa aplikasi ini bisa benar-benar terwujud dan bisa menggantikan banyak aplikasi publik yang tercecer di mana-mana dan menjadi satu tempat. Nah, saya lihat di Jawa Barat itu sudah mulai menggabungkan itu, sebetulnya ada di Sapa Warga gitu. Di Sapa Warga itu Jawa Barat sudah mulai menggabungkan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya ada di Samsat, kemudian ada di Disdukcapil, kemudian ada di Kominfo itu sendiri, kemudian digabung menjadi Sapa Warga. Nah, Jawa Barat sudah sukses itu, dan saya yakin itu bisa dibawa ke nasional. Bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, bagaimana tahapan-tahapannya supaya aplikasi INA Digital ini benar-benar terwujud dan benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.